Setelah pada episode kemarin diceritakan pada saat kompetisi tahap emas Nirvana dalam perang 100 kekaisaran terjadi kekacauan dan Lingdong berhasil membebaskan 8 ahli sekte super yang disegel oleh segerombolan praktisi dari Suan Barat. Dan akibat kekacauan itu bala bantuan dari sekte-sekte super Suan Timur pun hadir. Pada saat itulah Lingdong melihat Ling Qingzu dari kejauhan. Namun wanita itu tidak melihat Lingdong karena berada di tempat yang jauh. Kemudian saat gerombolan praktisi dari Suan Barat pada melarikan diri dengan ketakutan dan suasana kompetisi menjadi normal kembali, Ling Qingzu sebagai tim bala bantuan harus kembali lagi ke markas sektenya. Saat Ling Qingzu di perjalanan bersama timnya, mereka menerima informasi bahwa yang akan menjadi juara perang 100 kekaisaran adalah Lingdong. Ling Qingzu panik mendengar nama itu. Rasa tidak percaya tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia tidak pernah melupakan apa yang terjadi 4 tahun lalu di makam kuno. Namun meskipun menguburnya selama 4 tahun, semuanya telah dibangunkan dengan nama itu pada saat ini. Ekspresi rumit mengalir di matanya. Dia hanya bisa membayangkan usaha dan harga yang harus dibayar Lingdong untuk mencapai level ini. Ling Qingzu bergumam, "Lingdong, sungguh mengejutkan bahwa Anda bisa sampai di sini. Anda akhirnya memahami jarak di antara kita. Saya tidak memandang rendah Anda. Fakta bahwa Anda telah mencapai tahap seperti ini adalah lebih dari cukup. Namun itu saja masih belum cukup bagimu untuk mengucapkan kata-kata yang telah kamu katakan sebelumnya. Kamu adalah orang pertama yang mengambil tubuhku, namun tidak begitu mudah untuk menaklukkan saya," gumam Qingzu. Sementara itu di atas gunung 100 kekaisaran, Lingdong mendapat berbagai pujian dari 8 ahli sekte super Suan Timur. "Saya pikir kita harus melanjutkan perang 100 kekaisaran. Namun saya percaya bahwa sudah ada kandidat utama untuk tempat juara," ucap Lotong. Tetua Sekte Dou berkata, "Bocah kecil ini telah melakukannya dengan baik dan telah melakukan pelayanan luar biasa bagi kami. Tapi jika dia mau, dia bisa langsung menjadi murid di istana sunyi saya," ucap tetua lainnya. "Penampilan anak ini juga layak menjadi juara dalam medan perang 100 kekaisaran ini," ucap wanita cantik dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. "Lingdong, sekte super mana yang ingin kamu ikuti?" ucap Pudao sambil tersenyum. Puncak gunung 100 kekaisaran terdiam sesaat sebelum Lingdong akhirnya mengangkat kepalanya. Setelah itu ia berkata kepada 8 ahli sekte super, "Tetua, Lingdong ingin bergabung dengan sekte Dao," ucap Lingdong. Kata-kata Lingdong tidak diragukan lagi, membuat gaduh banyak orang yang terpana. Mereka tidak berharap bahwa Lingdong akan memilih sekte Dao. Meskipun sekte Dao bukanlah yang terlemah di antara 8 sekte super, namun sekte Dao juga bukanlah sekte yang terkuat. Oleh karena itu banyak orang yang tidak memahami kenapa Lingdong bergabung dengan sekte Dao. Di sisi lain juga Lingdong tak berdaya dalam menghadapi kegaduhan ini. Gerbang Yuan memang sekte super yang terkuat. Jika dia bergabung, dia akan memiliki pendukung yang sangat kuat. Namun itu jelas tidak mungkin bagi Lingdong untuk melakukannya karena Xiao Dio. Adapun Istana 9 Kesucian juga cukup kuat. Namun Ling Qingzu yang sudah berada di tahap puncak Nirvana juga ada di sana. Jika Lingdong masuk ke sana dengan status murid, itu tidak akan cocok dengan kata-kata arogan yang pernah dia ucapkan kepadanya. Oleh karena itu, setelah banyak merenungkan, tampaknya sekte Dou paling cocok untuknya. "Lingdong, keputusan ini bukanlah masalah sepele, dan itu akan menyangkut masa depan Anda. Jangan sampai membuat kesalahan yang akan Anda sesali seumur hidup," ucap Lutong. "Lutong, memilih sekte adalah keputusan seseorang. Kata-kata Anda ini sedikit kurang pantas. Gerbang Yuan Anda memang kuat, tapi sekte Dao saya juga tidak lemah." Sekte-sekte super pun mulai memilih para murid. Mereka yang hadir untuk bergabung dengan sekte Dao harus melepaskan aura mereka. Satu demi satu terpilih bergabung dengan sekte Dao. Lingdong pun mengajak trio Moling, Liu Bai, dan yang lainnya untuk bergabung di sekte Dao. Mereka pun sangat senang dan gembira
diajak bergabung oleh Lingdong ke Sekte Dao. Namun berbeda dengan gadis kecil Surou dan kakaknya, dia dipilih untuk bergabung oleh Sekte Istana Sembilan Kesucian Surga. Pada tahap ini, Perang 100 Kekaisaran secara resmi telah berakhir. Sekarang semua akan mengikuti saya ke Sekte Dao. Berita tentang apa yang terjadi di sini akan dengan cepat menyebar ke kerajaan Anda masing-masing. Sementara itu hadiah dari Sekte Dao akan segera dikirimkan ke kerajaan Anda, ucap Wudou. Setelah Wudou selesai bicara, segel tangannya berubah menjadi formasi besar. Ayo pergi, ucap Lingdong. Pada yang lainnya, wilayah Suan Timur, Sekte Super, dan Ling Qingzu, aku akan datang, gumam Lingdong. Setelah itu cerita beralih ke Kaisaran Yan Besar. Kaisar Mo Jiantian sedang berada di ruangannya. Tiba-tiba terdengar suara dari pintu. Yang mulia, perang 100 kekaisaran telah berakhir. Bagaimana dengan Moling? Tanya Jiantian. Yang mulia, pangeran ketiga Moling telah diterima oleh Sekte Dao, salah satu dari 8 sekte super, ucap pria itu. Sekte Dao? Jiantian sangat terkejut. Sebenarnya tidak ada orang yang bisa mencapai prestasi seperti itu sejak berdirinya Kekaisaran Yan Besar. Yang mulia, tidak hanya pangeran ketiga yang bergabung dengan Sekte Dao, bahkan Du Yuan, Mansan, dan sisanya pun bergabung juga dengan Sekte Dao, ucap pembawa pesan. Bagaimana mungkin, ucap Jiantian yang masih tidak percaya dengan berita itu. Itu semua karena Lingdong, ucap pembawa pesan. Lingdong dari klan Lin, ucap Jiantian. Ya, dia dinobatkan sebagai juara perang 100 kekaisaran dan Sekte Dao sangat menghargainya. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk menerima pangeran ketiga dan yang lainnya, ucap pembawa berita. Telapak tangan Mo Jiantian bergetar ketika ia mendengar kata-kata itu. Orang yang benar-benar menakutkan telah muncul dari klan Lin. Kirim berita pada klan Wang bahwa mulai hari ini klan Lin adalah pemimpin 4 klan besar. Dan mulai hari ini juga klan Lin akan menjadi faksi yang paling besar di kekaisaran. Keluarga kerajaan juga tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Itu karena klan Lin memiliki Lingdong di dalamnya, ucap Kaisar Mo Jiantian. Iya, dia, Sementara di pusat kota Lin, aula pertemuan klan Lin dipenuhi oleh para tetua. Lalu pemimpin klan berkata, perang 100 kekaisaran telah selesai dan anggota kita Lingdong telah menjadi juara di perang 100 kekaisaran dan bergabung dengan salah satu sekte super, yaitu Sekte Dao, ucap Lin Pan. Para tetua semua terkejut dengan kabar gembira ini. Orang yang telah dipilih oleh Sekte Dao adalah orang yang telah melampaui para jenius dari berbagai kerajaan, dan dia adalah Lingdong dari anggota keluarga cabang dari kota Yan. Segera beritahu keluarga cabang kota Yan bahwa Lin Zhenyang ditunjuk sebagai penatua tertinggi dari klan Lin. Lin Xiao, Lin Ken, dan Ling Mang dan sisanya akan diundang menjadi penatua. Jika ada yang berani menjelek-jelekan keluarga cabang kota Yan di masa depan, mereka akan segera dibuang dari klan, ucap Lin Pan. Dengan ekspresi serius, semua penatua diam dan taat pada keputusan ketua klan. Mereka semua tahu bahwa keluarga cabang kota Yan akan menjadi keberadaan yang paling kuat dan tak tersentuh di seluruh klan Lin, bahkan di seluruh kekaisaran Yan besar. Semua ini karena Lingdong berasal dari keluarga cabang kota Yan. Keluarga ini telah menghasilkan juara perang 100 kekaisaran.